Putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Rapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islamiater, Jong Batagor, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa hukum, adat pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum membacakan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, tentunya pada pagi hari ini kami dapat kami sampaikan yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengel, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf SMA Negeri Rengel, dan para siswa sekalian. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan pelaksanaan upacara ini. Dari pelaksanaannya termasuk petugas yang luar biasa, bisa melaksanakan dengan baik, peserta juga tertib. Tentunya ini berkat bimbingan didikan dari Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sejahtera dan bagi kita semuanya. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian, saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober tahun 2022, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita untuk menghadirkan sejarah masa lalu, untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan, inspirasi, penggerak langkah maju visi bangsa yang benar, yang bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober memberikan pelajaran pada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadikan tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori pembangunan visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersama dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Adalah bersatu bangun bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa
Bersatu patuh adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawatan yang agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Sungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang ini juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Tersebut tentunya keterbatasan saat itu, komunikasi, alat transportasi itu sangat terbatas. Namun pemuda-pemuda dari ujung barat sampai ujung timur bisa kumpul untuk menyatukan tekad sebagaimana yang dibacakan tadi. Jadi rekan-rekan, semangat itu harus kita munculkan. Dan selanjutnya saya juga berpesan kepada para siswa-siswi semuanya, tentunya siswa tugasnya adalah belajar punya banyak tekniknya. Yang kedua, tentunya hormati, patuhi dari Bapak Ibu guru, petunjuk Bapak Ibu guru diikuti. Yang ketiga, tentunya juga dengan orang tua kalian harus selalu ingat sehingga jasa-jasa beliaunya, sehingga bisa ingat, sehingga bisa membuat semangat untuk menggapai cita-cita. Yang selanjutnya berdoa, komunikasi kepada Yang Maha Kuasa ini sangat penting. Jadi 3 hal tersebut saya kira dilakukan yang baik, tentunya juga diikuti dengan norma-norma semua yang ada, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma-norma hukum. Tentunya ini harus kita taati semua, sehingga kita bisa terhindar ke hal-hal yang negatif. Karena saat ini dengan banyak perkembangan teknologi informasi, tentunya penggunaan alat telekomunikasi tentunya juga harus benar-benar secara cerdas, bisa memilah dan memilih, sehingga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ke hal-hal yang positif, ke hal-hal kekreatifan kita, tidak hal-hal yang negatif. Termasuk kekompakan kita semuanya pada saat momen Hari Sumpah Pemuda ini sebagai kita lakukan semangat, jangan sampai ada provokasi sedikit kita terpancing. Tapi saya yakin dengan bimbingan Bapak Ibu guru semuanya, SMA Negeri 1 Rengel mantap, tidak ada yang kalah ini. Termasuk yang perlu diwaspadai saat ini juga terkait dengan pengaruh-pengaruh narkoba. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini juga tadi ada sambutan, harus ada kolaborasi untuk menciptakan suatu pemuda yang baik, pemuda yang berakhlak karimah. Tentunya kolaborasi dari semuanya, dari Bapak Ibu guru. Saya kira ini kegiatan yang luar biasa, bisa kolaborasi dengan semuanya. Tentunya ini bisa kita lanjutkan kembali supaya bisa membina terkait generasi muda yang akan datang yang lebih baik, mencapai dengan Indonesia Pemuda Indonesia Emas tahun 2045. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa dibimbing, diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala hal yang baik, dan cita-cita dari para siswa dapat tercapai. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.